Fans Jepang, tim ini layak ke Piala Dunia. Popularitas timnas Indonesia jadi sorotan di Jepang. Sambutan luar biasa di Jepang, timnas Indonesia banjir dukungan dan sorotan media asing. Saat rombongan skuad Garuda tiba di Jepang, ada hal yang menarik. Nggak cuma para supporter timnas yang menyambut, tapi juga banyak orang Jepang yang mengejar timnas Indonesia dan meminta foto. Salah satunya adalah sosok Patrick Kluivert, striker legendaris Belanda yang pernah jadi pemain Barca ini, yang jadi sosok yang dikerumuni fans dari Jepang. Di sisi lain, aura positif skuad Garuda nampak terpancar di Osaka. Kemenangan di laga kontra Cina membuat timnas bisa main tanpa beban di Jepang nanti. Lantas, akankah timnas punya potensi untuk mengalahkan Jepang? Seperti apa sorotan media-media di Jepang menanggapi laga kontra Indonesia ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Antusiasme luar biasa di Jepang. Saat rombongan timnas Indonesia tiba di Jepang, suasana yang tercipta bukan seperti kedatangan tim tamu biasa. Alih-alih sunyi, justru ada sambutan luar biasa dari para fans. Menariknya, bukan hanya supporter asal Indonesia yang menanti skuad Garuda di bandara, tapi juga banyak warga lokal Jepang yang ikut berkerumun. Mereka antusias menyambut para pemain timnas Indonesia, bahkan berebut untuk bisa berfoto, terkhusus dengan pelatih Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda Belanda ternyata masih begitu dikenali di Jepang. Lihatlah momen ini, bagaimana fans Jepang nampak mengerumuni Coach Patrick dan coba untuk meminta foto hingga tanda tangan. Sementara itu, pemain-pemain timnas yang tiba di bandara juga langsung dikerumuni oleh banyak penggemar yang mengabadikan momen ini dengan foto atau video. Timnas Indonesia kini jadi sorotan. Chance untuk timnas bergema dengan jelas. Ini adalah bukti yang sekali lagi menunjukkan kalau timnas Indonesia benar-benar berada dalam euforia. Tim yang awalnya banyak diremehkan, itu telah berubah. Jadi tim paling mencuri perhatian di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Di Jepang sendiri, timnas cukup mendapatkan sorotan dari media. Terbaru, mereka menyoroti komentar Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut pada Jepang. Sementara itu, Yahoo Japan menyoroti keberhasilan Indonesia mengalahkan Cina baru-baru ini dengan menyebut sosok Ole Romeni sukses mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Bahkan bek legendaris Jepang, Nagatomo, dilaporkan sangat bersemangat untuk menghadapi timnas Indonesia pada laga 10 Juni nanti. Respek dari Jepang. Jelas, masyarakat, media, bahkan pelatih dan pemain Jepang begitu respek pada timnas Indonesia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh pelatih timnas Jepang, Moriyasu, ia yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, walau mungkin harus melewati round 4 terlebih dahulu. Kemenangan lawan Jepang akan sangat mewah. Kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, menjelaskan bahwa meski Indonesia telah lolos ke round 4, laga kontra Jepang akan tetap penting. Ia dan tim akan fokus dan berusaha untuk meraih kemenangan. Peluang naik peringkat FIFA. Sebagai informasi, jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA. Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia, 1.637,81 poin, sementara Indonesia berada di peringkat ke-116, 1.157,97 poin. Menurut simulasi dari FIFA Ranking Kalkulator, jika Indonesia menang atas Jepang dalam waktu normal, mereka akan memperoleh tambahan sekitar 21,58 poin, mendorong total menjadi 1.179,55 poin. Sebaliknya, Jepang akan kehilangan poin dalam jumlah yang sama. Sebagai perbandingan, kemenangan 1-0 atas Cina kemarin saja memberi tambahan 15,05 poin dan mengangkat Indonesia 7 peringkat ke posisi 116 dunia. Kemenangan atas Jepang bisa membawa Indonesia mendekati atau bahkan melewati peringkat Vietnam 109 dan Thailand 98, menjadikannya tim dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Seberapa besar peluang Indonesia mengalahkan Jepang?
laga Indonesia versus Jepang yang akan dimainkan Selasa, 10 Juni 2025, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, akan jadi laga nothing to lose bagi kedua tim. Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia lolos ke round 4. Tapi tetap, pertandingan ini penting bagi Garuda untuk mengukur kemampuan dan memperkuat mentalitas. Dan ya, Indonesia berpeluang berikan kejutan ke timnas Jepang. Apalagi setelah 2 kemenangan beruntun atas Bahrain dan Cina. Sementara itu, Jepang baru saja kalah 0-1 dari Australia, mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka sejak Februari 2024. Di laga tersebut, Jepang menurunkan banyak pemain baru. Nah, di laga kontra Indonesia inilah, Haji Memoriyasu juga diprediksi akan banyak memainkan pemain muda. Ini bisa jadi peluang bagi Indonesia, meski kita tahu, debutan Jepang pun tetap berkualitas tinggi. Dukungan supporter di Osaka. Dukungan untuk Indonesia di laga tandang ini luar biasa. Komunitas supporter Garuda Jepang melaporkan bahwa 3.000 tiket untuk supporter Indonesia habis dalam 5 menit setelah penjualan dibuka. Ini mencakup orang Indonesia di Jepang plus fans yang terbang dari Indonesia. Bahkan jumlah itu bisa lebih besar kalau saja kuota supporter Jepang tidak sold out. Dukungan besar seperti ini punya dampak nyata. Semangat dari tribun bisa meningkatkan motivasi dan menciptakan atmosfer positif meskipun main di kandang lawan. Ini bukan sekadar pertandingan. Laga kontra Jepang bukan hanya soal cari poin tambahan. Ini soal mengukuhkan eksistensi timnas Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Sambutan hangat dari fans Jepang, sorotan media internasional, hingga peluang kenaikan tajam di ranking FIFA membuat pertandingan ini jadi panggung pembuktian. Garuda datang bukan sekadar bertanding, tapi untuk mencetak sejarah. Jika kemenangan bisa diraih, maka ini akan jadi salah satu kemenangan termewah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena lawannya adalah tim peringkat 17 dunia, tapi karena dunia akhirnya melihat Indonesia bukan lagi sekadar tim kejutan, tapi tim yang siap jadi pemain utama di kancah dunia.